di kumoino ono keluar tegrenga sama ata lui hodan pihari hakani lema kayo no kumelak mai dike kelon ata dile abang budi dike budi tuak tapo balik budi ata amagenana ada sare ada barak koli la de leo pen menang saja saren mantapan larang holo ewa liburan di kema payhode kalau tutun mal tutu koda mari kirim koda isi kan selili kirim burat dan serba dulu dike dulu gua di keneka dulu inam antara pukan walau saya malu Panapaik yang saya hormati ada minggu betul-betul tadi yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 Bapak Dr. ini Pak Pejabat, ini Gubernur orang Semau. Nanti kalau lihat dari Kupang pulaunya hanya sama-sama. Kalau di Flores pulaunya lebih besar. Yang saya hormati Ibu Ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya, beserta para anggota, ketua pimpinan dan ketua dan anggota DPR. Saya lihat lengkap semua DPR, semua ada.
yang saya hormati Wakil Gubernur, periodenya saya lupa tapi saya hanya pengganti aja, Bapak Eston. Yang saya hormati teman-teman dari Menko Maritim Investasi, para Bapak Bupati dan pejabat estimado gobernador, kami hablo un poco Español, jadi saya ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, 5 tahun telah berlalu, saya dan Pak Victor datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang. Banyak suka dan duka yang kita hadapi. Banyak tawa dan riak. Kadang-kadang cemberut, kadang-kadang bergumam, kadang-kadang emosi, tapi itulah dinamika dalam hidup dan kehidupan di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, saya kira banyak sekali kesan yang saya alami sebentar lagi Bapak Gubernur 2018-2023 akan berpidato. Jadi saya hanya berpidato atas nama saya sendiri. Karena ada gubernur baru datang nggak boleh pidato atas nama gubernur. Jadi gubernur sebentar protokol harus mempersilahkan gubernur untuk berpidato untuk maju Jokowi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang kami belum melakukan. Kami harus jujur, saya harus jujur, terlebih saya pribadi. Begitu kami datang, tapi ini bukan alasan. Begitu kami datang tahun 2008 sampai 2018 sampai 2019, 2020 datanglah yang namanya COVID. Setelah COVID datanglah bencana alam yang namanya Seroja. Tapi ini bukan alasan membenarkan apa yang kami belum lakukan selama ini. Kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekeliruan, atas semua program-program yang kami belum sempat lakukan dan wujudkan. Tinggalkan itu kepada saya sebagai wakil gubernur. Ambillah hal-hal yang positif dan terimalah hal-hal yang sudah kami lakukan demi kemajuan Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan kekilafan selama kami bersama dengan Bapak Victor memimpin Nusa Tenggara Timur ini. Ada hal yang menarik Bapak Ibu di masa kepemimpinan saya dan Pak Victor. Begitu besoknya kami mau selesai, hari ini kita mendapat penghargaan dari Bapak Presiden penurunan inflasi, juara provinsi dan juara kabupaten. Memang ini bukan sombong. Orang Belanda mengatakan hokum kom for the fall. Kesombongan adalah kemunduran dari kejatuhan. Tapi kalau kebenaran kita ngomong apa itu benar, harus benar. Kulihat kalau kadang kurang. Katakan benar itu benar, walaupun sakit rasanya. Jadi itu kata orang itu begitu Pak. Kulihat kalau kadang kurang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya pamit. Saya akan kembali ke tempat lama saya di Kementerian Kumham. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada keperluan di Kumham, saya kira apa yang saya bisa bantu, saya bisa bantu. Karena kita 5 tahun. Saya kira itu saja Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi santi santio, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu.
Selanjutnya kepada Kajati Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kepada Dandrem 161 Wira Sakti. Selanjutnya kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kepada Dan Lanut Eltari Kupang. Selanjutnya bersama penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur mengambil tempat di depan untuk foto bersama. Kami silakan para juru foto untuk mengambil tempat di tengah. Foto bersama mulai 1, 2, 3. Dan bagi yang menghormati kegiatan waktu selesai, kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Mohon izin kepada Bapak Victor Butro Daspodar untuk berkenan tetap di atas panggung dan selanjutnya akan memberikan sambutan. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pak penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur ini salam-salam nasional yang saya dimanapun saya pakai, termasuk di dalam gereja. Saya harap nanti kalau Bapak berkunjung ada undangan gereja, tetap saja salam ini disampaikan. Kalau ada tidak ada yang jawab, Bapak ulang lagi sampai mereka jawab. Nanti mereka itu bisa dalam interaksi sosial kebangsaan itu terlihat bagaimana keragaman itu terlihat dengan baik. Yang saya hormati penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Yoga Telake dan Ibu, terima kasih hadir di sebuah provinsi yang sangat indah dan kaya. Tentunya harus dikerjakan dengan baik. Kakak Yosef sebagai Wakil Gubernur 2023, Ketua DPR dan seluruh anggota Forkompimda, Eston Funai, semua yang kita hadir, Pak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ibu, semua dan Ibu, ada Bapak Mary, wanita tangguh yang cantik yang mendampingi Kakak Yosef. Katanya begitu, di balik laki-laki sukses itu ada perempuan luar biasa di belakangnya katanya. Itu laki-laki sukses Pak Yulia, di laki-laki sukses. Ada perempuan luar biasa di belakang. Kalau laki-laki sukses luar biasa, biasanya jamak. Itu katanya. Semua yang saya kasih ada Pak Bupati Ende, Pak Penjabat Wali Kota Kupang. Semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Terima kasih untuk kebersamaan para teman-teman Forkompimda, DPR, para pimpinan daerah, lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, teman-teman yang hadir untuk membantu Nusa Tenggara Timur, struktur pemerintah pusat yang hadir di sini, ikut membantu teman-teman dari BNN, juga dari Basarnas, dari BKKBN. Ini masalah BKKBN. Kalau stunting itu main salah-salah tidak boleh ya, salah lagi. Datanya nanti digugat. Saya menyampaikan terima kasih buat kerja bersama kita. Saya tahu memang tidak gampang bekerja di bawah kepemimpinan saya menyadari itu, berat pasti. Targetnya tinggi, tekanannya luar biasa, dan itu menjadi karakter saya. Karena itu saya pastilah seperti Kakak Yosef, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Salah ada manusia yang tidak pernah salah. Itulah manusia. Memang harus ada salah.
Kalau dia tidak salah bukan manusia. Jadi karena itu jangan pernah tidak mengaku salah. Orang yang tidak mengaku salah dia bukan manusia. Atau minimal dia sedang menutupi kesalahannya. Karena itu ada pepatah bijak, bila kamu ingin bergaul dengan teman sahabat baikmu, maka carilah atau perlihatkanlah kekuranganmu kepada sahabatmu agar dia mampu berhitung, berkalkulasi dengan baik. Apakah kekurangan ini bisa saya mampu terima dengan baik? Jadi kalau begitu juga seperti pacaran gitu. Kalau pacaran itu mengapa kalau orang kawin jemput biasanya jadi masalah? Karena salah pada saat pacaran. Jarang orang pacaran itu bau ketek, tidak ada, wangi gitu. Tapi begitu kawin, ketemunya dalam keadaan sikat gigi, nggak ada sikat gigi, nggak ini baru disapa, apa kabar? Marah orang lagi bau kok nanya-nanya. Itu karena itu orang itu selalu memperkenalkan kekurangannya, kelemahannya kepada sahabatnya, kepada siapapun untuk mereka dapat lihat bahwa memang itulah manusia seutuhnya seperti itu. Dan tentunya perjalanan kepimpinan saya dengan Kakak Yosef, Pak Udi, saya ini Pak Yosef ini sebagai obat penawar saya. Ya, asal kalau saya lihat muka orang ini, saya sudah semangat. Saya tidak perlu dia bekerja, asal dia tunjuk mukanya saja. Karena itu dalam catatan sejarah pemerintahan ini yang paling banyak berangkat luar negeri itulah wakil gubernur. Ya, gubernurnya ya biasa lah, hidup di hutan-hutan, di kampung-kampung, di desa-desa. Karena itu saya menikmati kebahagiaan saya hari ini. Saya mau enjoy dan saya mau menikmati apa yang dinikmati oleh wakil gubernur pergi ke luar negeri terus. Bayangkan, dia berangkat ke London nggak pulang langsung Meksiko pulang, Jakarta 2 hari kemudian adik saya ke Belanda. Saya bilang hebat sekali nih Kakak Yosef ini, nikmatin hidup betul ini. Tidak apa-apa, itu kesempatan yang baik. Orang-orang yang perjalanan jauh dan kemana-mana itu punya pengetahuan jauh dan dalam. Karena itu kita bersyukur kepada teman-teman, Pak Sekda tentunya. Saya tahu kamu menderita lah di bawah pemerintahan saya. Tapi saya tidak berlaku tidak adil. Siapapun yang bekerja dengan baik, saya pasti sangat mendukung. Yang tidak, saya tegur 1-2 kali, saya istirahatkan. Dan saya minta itu pejabat, tadi saya bisik sama ayo dia, you mesti turun leverage itu sekitar 4 ke bawah. Karena biasa mimpin yang level tertentu, turunan ke NTT, jangan Bapak punya paradigma, perspektifnya itu bahwa ini sama saja, jangan. Nanti sakit hati. Itu setuju. Tapi itu buat di kabupaten, tapi provinsi mereka udah standby. Mereka standby. Karena itu saya titip kolaborasi dilakukan. Provinsi hebat, cuma kerjanya cenderung sendiri-sendiri. Selalu sendiri-sendiri. Orang yang kerja sendiri itu tidak pernah menghasilkan apa-apa. Tidak pernah menghasilkan. Karena itu kolaborasi itu penting. Dan syarat kolaborasi, syaratnya orang harus punya pengetahuan. Tidak mungkin orang tidak punya pengetahuan bisa berkolaborasi, tidak mungkin. Dan dia terpanggil untuk mengerjakan, ada cinta di dalam dirinya. Dan dia punya keberanian mengeksekusi itu. Itu syaratnya. Karena itu orang berkolaborasi, kalau dia tidak ada otak, pengetahuan tidak ada, cintanya juga tidak ada, tapi dia bilang, kita kolaborasi. Saya pikir tidak pernah bisa berhasil. Dan tantangan-tantangan seperti itu perlu didorong di Nusa Tenggara Timur terus-menerus. Ego sektoral harus dihilangkan. Kita bersyukur bahwa kita provinsi yang mendapatkan penghargaan dari Presiden. Saya sebenarnya tidak terima. Saya meminta waktu dulu kalau nggak kepala badan perwakilan di NTT. Tapi waktu itu karena Presiden nyari ya udah terpaksa kita datang. Saya ini kan tidak tertarik terima penghargaan. Selalu terima anak-anak itu yang kerja karena kerja mereka. Saya kan jangan boleh terima karena saya cuma perintah. Mereka yang kerja, kalau gitu penghargaan itu selalu diterima mereka. Saya bilang kamu yang kerja, kamu harus terima. Karena itu saya memberikan penghargaan, terima kasih kepada semua tim yang bekerja. Kota Kupang tentunya, pejabat, kamu punya tempat itu sangat sulit. Kalau kerja dengan biasa-biasa tidak mungkin kamu bisa mempertahankan itu.
agak sulit itu. Jadi ini perlu kolaborasi dengan Kabupaten Kupang, kabupaten lain dalam membangun daerah ini dengan baik. Karena itu saya menaruh harapan saya, titipan kepada Pak Yodia yang punya pengalaman birokrasi yang luar biasa, pengetahuan dari luar. Saya menaruh harapan besar bahwa yang mimpin NTT punya kemampuan jaringan yang kuat sehingga mampu mengerjakannya. Walaupun memang waktunya cuma 1 tahun, pendek. Karena itu saya titip sebagai senior, jangan banyak yang kerja, fokus 1-2, tapi mereka selesai. Karena Bapak cuma 1 tahun, berat kalau semua. Minimal jaga pelayanan birokrasi yang hari ini berjalan, dia tetap didorong agar bisa berjalan dengan baik. Kerjasama dengan para bupati bisa bekerja dengan baik. Nah, ini apa yang saya dengar Menko Marves titip, Bang Luhut titip garam dan daging. Itu mimpi kita bersama. Sudah dikerjakan, garam di Teluk Kupang, saya lihat berjalan dengan baik. Bapak tinggal jaga untuk itu karena perlu ada insentif. Perpres penggaraman nasional itu mengharuskan pemerintah memberikan insentif. Tapi saya bilang ke mereka tidak ada insentifnya, itu infrastruktur aja, supaya mereka bisa bergerak cepat. Saya mendorong agar kita punya peternakan yang baik. Dan saya lihat, saya bicara dengan Presiden waktu itu, Bapak Presiden mau mendatangkan 1 juta ekor sapi di Indonesia. Saya bilang pasti gagal. Karena yang disiapkan itu orang yang punya budaya kerja range dengan skala besar. Kita belum punya, harus dilatih dulu. Kalau bisa kerjasama dengan Brazil, Meksiko, negara-negara Vanuatu, itu biar supaya bisa mereka masuk dan melatih budaya mereka di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, itu mimpi kita bisa sampai. Tapi kalau kita bawa 1 juta ekor, saya bilang ke Presiden, Bapak kalau bawa 1 juta datang, udah pasti bantu, tidak jadi kita. Karena budayanya belum ada. Budaya membangun range besar itu belum punya kita. Hari ini di Sumba kita punya 1000 hektar, menuju 6000 sedang diproses, 6500 hektar nanti. Itu menjadi salah satu, bahkan mungkin satu-satunya range terbaik yang dikelola dengan teknologi yang baik. Ini terus kita kerjakan. Tantangan kita tentunya pada sumber daya manusia harus dilakukan terus-menerus. Saya bicara kemarin dengan Menteri KKP untuk bagaimana mendorong perikanan kita, budidaya kita berjalan dengan baik. Lobster yang kemarin ada di Mulut Seribu titip itu dijaga untuk bisa ke depan itu menjadi supply lobster di Indonesia dengan baik. Saya yakin itu kalau dikerjakan dengan baik terus dia akan menjadi besar. Dan saya bicara dengan teman-teman di Vietnam, mereka mulai seperti itu juga. Kekurangan kita, Pak Odi, karena kita punya pakan lobster kita masih kurang, ketergantungan masih tinggi. Tapi beda, kita punya kerang. Lobster itu makan bercepat itu pakai kerang. Nah, kerang kita itu kerang yang kecil-kecil dagingnya tidak sama seperti yang punya Vietnam. Sehingga kita sekarang sedang mendorong untuk budidaya kerang ini menjadi pakan daripada lobster. Saya minta juga untuk ini dijaga. Bapak bisa periksa lapangan dengan ini. Saya yakin karena Bapak ada orang yang terbiasa di lapangan akan melihat ini dengan baik. Karena kita punya pasukan ini kalau bilang tanya pasti baik, tapi kalau di lapangan pasti tidak ada. Saya menjadi gubernur itu, saya baca LKPJ saya. Semua program telah dilaksanakan. Laksanakannya salah, jadi atau tidak pernah ada. Rupanya gubernurnya hanya bilang laksanakan. Ya, itu makanya kenapa NTT tidak maju-maju, karena program telah dilaksanakan. Dia mati atau hidup tidak perlu, karena gubernur hanya sampai dilaksanakan saja. Tidak perlu tertarik pada output, bahkan outcome-nya tidak perlu. Nah, ini perspektif dan paradigma yang perlu kita ubah ke depan. Pelayanan publik itu harus menunjukkan output dan outcome. Tidak boleh hanya melaksanakan program itu saja. Dan saya tetap meyakini bahwa provinsi ini akan hebat. Akan ada masih tunggak untuk pulau ini, Pak Penjabat. Salah satu pulau terbaik dunia, Pulau Timur. Tidak ada pulau seperti ini di dunia. Biasanya satu pulau kecil seperti ini ada satu negara. Pulau yang kecil, penduduknya terbatas, masuk dalam Mikronesia harusnya. Tapi ini 2 negara di dalam.
ada negara demokratik Timor Leste, dan ada negara Republik Indonesia yang di dalamnya ada Nusa Tenggara Timur. Saya telah mendorong agar free trade zone, perdagangan ekonomi perbatasan bisa dilakukan, dan kemarin saya lihat dalam sidang ASEAN summit di Jakarta, Bapak Presiden sudah mendorong itu lewat Pak Ibu Menteri luar negeri bersama Perdana Menteri Timor Leste. Saya lihat sudah mulai untuk memperdalam, makin maju. Itu sangat luar biasa. Saya selalu bilang kemana-mana, orang Jakarta itu melihat perbatasan itu, apalagi timur-timur, itu tidak pernah dianggap bahaya. Tapi mereka salah. Itulah karena keterbatasan informasi. Beda perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Beda dengan perbatasan dengan Demokratik Timor Leste. Kenapa? Karena Malaysia dan Singapura itu negara kaya. Mereka punya produk yang banyak. Dia nggak ada urusan sama kita. Tapi kalau ini produknya terbatas. Kita punya produk melimpah, tapi kita kena kuota untuk ekspor. Sementara ini negara ini under developing country, sehingga dia mempunyai kuota dan bahkan tidak pernah pajak. Kenapa kita tidak pakai itu? Dan itu bila di perbatasan itu dipakai, maka itu pertumbuhan yang ekonomi yang sangat luar biasa. Karena itu saya sampaikan kepada Presiden waktu itu, saya bilang Bapak Presiden jangan dengar kalau orang tidak mengerti tentang perbatasan ini. Perbatasan ini akan memberikan pertumbuhan bagi Indonesia itu ratusan triliun ke depan. Kita tuh impor daging setiap tahun, kita bisa impor ratusan juta ton kita tiap tahun. Tapi kita tetap saja tidak mempunyai kekuatan itu. Kalau kita bisa bangun di perbatasan itu range yang besar, dan sekarang sedang mulai. Saya telah menyuruh teman-teman semua masuk di Timur-Timur, di Timor Leste hari ini, dan mulai membangun range di sana bersama. Kita nanti bila kesepakatan itu datang, kita bisa masuk bersama di sana. Ini pekerjaan besar. Yang kedua di Sumba. Di Sumba itu akan ada sebuah program dari pemerintah pusat bekerjasama dengan provinsi untuk real estate udang. Jadi semuanya disiapkan dengan baik. Itu adalah total investasinya sekitar 7 triliun lebih, 500 juta dolar, dan swastanya itu akan masuk dengan solar farm sekitar 1 triliun juga, hampir 2 triliun. Jadi di situ akan ada sekitar 10 triliun lebih investasinya. Itu masih PR yang belum kami selesaikan. Mungkin yang ketiga akan ada desain untuk solar farm di Sumba, khususnya Sumba Tengah dan sekitarnya. Itu ada 2 giga yang kita harapkan mampu untuk mengisi energi baru terbarukan yang hari ini menjadi idola daripada seluruh diskusi tentang energi di dunia. Dan Sumba menjadi salah satu yang terkuat. Saya pada saat menjadi gubernur dari Australia minta izin untuk mereka mau bawa kabel dari Australia menuju Singapura lewat Laut Timur. Untuk apa? Untuk mereka mau jual energi terbarukannya di Singapura. Saya tidak menandatangani sampai hari ini. Kenapa? Karena saya tidak tertarik tanda tangan barang yang saya punya juga lalu dilewat sini tapi saya punya tidak ada. Nah, karena itu cuma ego aja sebenarnya. Saya mau setelah saya punya ada 2 giga itu, mereka bangun 2 giga, 2,2. Berarti itu terbesar kedua di dunia, 2 giga. Di dunia saat ini yang terbesar energi baru terbarukan itu China. Setelah itu kalau kita bangun duluan, maka kita kedua terbesar hari ini. Karena itu saya ingin ini dipakai, didorong terus. Bapak tolong sampaikan karena kita sudah siap. PN saya bicara dengan Dirut, mereka sedang kaji. Kita sudah selesai dalam pengkajiannya bersama dengan Bank Dunia dan UGM dan sudah selesai. Bisa dipakai bahkan murah. Base load-nya dengan 16 sen dolar. Kalau kita hari ini pakai industri kita dengan pakai tim, orang menyatakan bahwa pakai batu bara itu murah. Ya batu bata murah karena itu domestiknya, price domestik, bukan kalau dipakai bebas lebih mahal. Jadi karena itu saya ingin ini menjadi PR saya aja. Saya minta pejabat tolong jaga, tolong kawal untuk ini berlanjut. Yang juga adalah di antara Alor, Lembata dan Flores Timur, kampungnya Bapak itu. Itu kita akan melakukan di sana. Epres sudah selesai, kita akan buat penangkapan terbatas sangat besar. Dan nanti bersama dengan Menteri KKP untuk kita mampu siapa saja yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan terbatas, di mana itu menjadi salah satu tempat yang akan dilelang oleh kementerian. Karena itu nanti Bapak tolong pantau, karena ini uang besar semua yang saya bicara, itu sekitar 200 triliun di situ antara Alor, Lembata, Flores Timur.
sekitar 200 triliun lebih begitu kita peroleh. Dan saya pikir secara serius mimpin daerah ini keragamannya luar biasa. Pendekatannya jangan berdasarkan pendekatan emosional. Ini NTT itu paling lucu. Kita itu kita Katolik. Jadi Bapak Muslim itu pasang. Kita Protestan. Politik model ini tidak akan membangun suatu negara. Kita adalah mereka yang bisa menjaga bangsa. Tapi kalau kita di dalam hatinya itu busuk, berpikir untuk suku, agama, kedekatan emosional semata, tidak pendekatan pengetahuan, kecintaan, kerja mati-matian, agak. Dan itu saya berdiri di situ. Rezekinya Bapak tidak dipilih, jadi enaknya itu. Bapak tidak. Saya dipilih. Biasanya katanya, kata orang, bukan kata saya. Daerah-daerah yang tidak pilih gubernurnya itu tidak dibangun. Tapi dalam catatan saya dengan Kakak Yosef, yang pilih 7% pun kami bangun luar biasa. Mengapa kita punya inflasi dapat kita kendalikan? Karena kita pinjam 1 triliun lebih untuk bangun infrastruktur, sehingga kita punya akses itu bisa cepat teman-teman, menurunkan kita. Dan hadiah kemarin itu 1 triliun dari Presiden untuk DID, 1 triliun itu dipakai yang baik. Itu kerja keras kita semua sebenarnya. Jadi utang saya 1 triliun, saya dapat hadiah, kita dapat hadiah DID-nya 1 triliun juga. Itu kerja pastinya, kerja bukan karena kamu punya agama dan suku yang saya sama. Kerja dengan orang-orang yang dipaksa untuk punya cinta kasih dan pengetahuan, bergerak bersama. Sekalian saya titip terakhir, Bank NTT. Pak pejabat, nanti kalau ada undangan DPR, tolong jangan kasih terlalu dirut Bank NTT itu untuk ketemu DPR. Ini ada ketua di sini dan anggota, saya omong terang-terangan saja. Begini, bank itu berbeda dengan perusahaan lain. Bank itu yang dijual itu trust, kepercayaan. Aneh kalau orang DPR itu menghancurkan bank. Boleh rapat tapi tidak boleh bunyi keluar. Tanya, kalau kebodohan apa, tanya baik-baik. Jangan dipublish, karena publish begitu ras, banknya bangkrut. Coba tanya itu, OJK, benar nggak itu? Sebuah bank itu beda dengan BUMD yang lain. Karena itu pendekatannya berbeda. Saya melarang. Saya bilang, Dirut tidak boleh datang ke DPR. Suruh DPR bicara ke saya. Kecuali mereka taat aturan. Bicara saja di dalam dan tidak boleh keluar apa-apa. Bunyi pun tidak ada. Boleh. Karena bank begitu ada kerahasiaan bank yang perlu dijaga. Ini yang saya bilang. Kadang-kadang orang tidak mengerti. Banknya sudah kupluk kecil-kecil, dia pergi ribut lagi. Itu kalau mau ada jahat dikit, ras, tidak banyak-banyak, 10 miliar aja, bangkrut. Kalau tidak percaya, antri manusia di situ kan. Banyak satu orang cuma ambilnya cuma 1 juta aja, 1 juta, tapi antrinya sampai di apa namanya? Dari bagian titik pusat ini, antrinya sampai di langsung bangkrut. Itu yang saya jaga. Karena itu saya tidak mau kasih. Kecuali rapatnya rapat teratur. Tapi kalau tidak paham tentang bagaimana bank ini, maka bahaya. Dan hari ini kita bersyukur dengan saya jaga seperti itu, bank ini dalam catatan sejarah sejak Republik ini berdiri, provinsi ini berdiri, baru pertama kali bank ini menjadi bank devisa. Dan tidak banyak. Bank daerah tidak banyak, paling maksimum 7. Di Indonesia Timur 1, di Sulawesi Selatan 1 kita. Bank devisa. Karena itu saya minta, boleh mempergunakan hak, tapi harus tahu batas untuk apakah ini menghancurkan atau tidak. Itu penting. Dari itu begitu saya gubernur, kadang-kadang saya mempergunakan hak yang melampaui tentu. Kalau umpama saja ini tidak lewat batas. Mama Memi bilang ini, begitu tidak jadi gubernur kami dua mesra betul, bersahabat, ketawa masing-masing. Saya bilang ya ini, karena jadi gubernur ada hal yang saya tanggung jawab secara konstitusional. Tapi sudah lepas, saya relax. You boleh bikin apapun, saya
tertawa, terbahak-bahak, karena tidak ada lagi melekat dalam diri saya pertanggungjawab konstitusional itu. Karena itu saya harapkan momentum baik ini, mari kita bangun. NTT pasti bisa dengan kerja-kerja gotong royong, kerja-kerja kolaborasi, kerja-kerja dengan peduli. Kita mampu membuat hal yang baik. Kita memiliki seorang pejabat gubernur yang punya jaringan yang luas, berkenan dengan semua di pemerintah pusat, punya kemampuan yang bergerak. Kita dukung dia sepenuhnya. Tidak boleh tidak dukung. Kita akan dukung. Buang sudah semangat untuk menyatakan lihat perbedaan keragaman ini tidak cocok dengan kita. Kita harus dukung. Karena tidak ada waktu, cuma 1 tahun. Kalau kita ganggu beliau ini, saya aja kalian ganggu setengah mati, apalagi ganggu 5 tahun aja saya. Tadi kakak Yosef bilang ya ada COVID, ada seroja, ya itu di mana-mana pemimpin yang tangguh itu harus ada tantangan yang tinggi, tantangan yang besar. Itu pemimpinnya begitu. Jadi kalau ukuran Victor sekolah itu Tuhan dia tuh tantangannya COVID tambah seroja. COVID saja tidak cukup buat dia. Nah, tambah seroja itu pas. Badannya Victor pas itu. Nah, begitu tuh. Jadi kita bukan kenapa, karena memang tantangan itu para pemimpin siapa tantangan itu diberikan. Nah, dasar itu pas itu. Karena itu saya harapkan kekuatan Nusa Tenggara Timur bergabung bersama, dukung pejabat kita cuma 1 tahun ini, sehingga kita tidak turun kembali, kita tetap terjaga. Pride NTT hari ini kalau pergi di kementerian itu baik, apalagi diganti beliau ini akan sangat baik. Bang Luhut juga pasti akan bantu karena secara moral punya tanggung jawab. Bang Luhut katanya saya menempatkan ayo dia di sana, cocok itu. Bang Luhut itu kita pakai dia, paksa dia untuk kerja juga buat NTT nanti. Saya bilang. Nah karena itu kita bersyukur ya, dengan semua kebaikan diperoleh di Nusa Tenggara Timur hari ini, dan saya berdoa sebelum Tuhan memanggil saya melihat Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang sangat hebat, sangat kaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Som Salve Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Membawakan sambutan pada pagi hari ini. Sekolah sebagai yang saya hormati yang kita tulis mati punya 2018-2023 Bapak Victor Timur Laiskodat, dan juga yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 Bapak Yosef, seluruh hadirin Forkopimda, dan tentunya juga aparat dan jajaran dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Usman Funai. Mungkin masih ingat saya, kita urus perbatasan di Motaing pada saat kami masih bertugas di Kementerian Luar Negeri. Dan tentunya juga kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Bupati, Bapak Sekda, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Provinsi NTT periode 2018-2023, dan juga seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, segenap insan pers dan media, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, adalah suatu kehormatan besar bagi saya dan juga istri untuk mendapat amanah sebagai pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tidak lama waktu yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada saya, hanya 1 tahun saja, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur periode 2018-2023 tadi sudah mencerminkan bahwa NTT sudah mencapai beberapa target yang luar biasa. Tepuk tangan dan juga aplaus
dan tentunya yang sudah baik harus kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Melalui kesempatan ini, izinkan saya juga atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dan tentunya seluruh jajaran Provinsi Nusa Tenggara Timur atas kerja keras, dedikasi, dan prestasi yang telah dicapai. Sekali lagi aplaus untuk semuanya. Tadi Pak Victor sudah menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sebuah negeri yang indah di ujung timur Indonesia. Kalau ditanya apakah saya sudah mengenal NTT, mungkin sejak saya di kandungan, NTT itu sudah mengiang-ngiang. Saya ingat betul sejak kecil ayah saya yang berasal dari sebuah pulau yang bernama Adonara itu selalu bercerita tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang adat istiadat, culture wise yang memang harus kita pedomani bersama. Tadi upacara adat pada saat kita berjalan penyambutan menuju sini itu menunjukkan adanya interaksi sosial yang begitu tinggi di antara kita semua. Sebagai provinsi yang terpilih dengan toleransi tertinggi, kebinekaan ini tentunya harus kita pelihara baik-baik. Untuk itu saya mohon dengan sangat secara pribadi saya dan istri memohon dukungan dan juga kerjasama, dan kita orang Etlabora berdoa sambil bekerja sehingga apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Forkopimda dan juga seluruh jajaran Pemprov NTT, tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini selain juga rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada saya, dan tentunya juga kita akan berjalan bersama beriringan untuk membangun NTT yang maju dan sejahtera. Tagline saya sederhana saja Pak Victor, NTT maju dan sejahtera. Jadi rakyatnya tidak tertinggal di dalam pembangunan. Mungkin itu yang memang harus kita perhatikan bersama, selain juga masalah-masalah lainnya, masalah sosial, masalah ekonomi, dan kita menuju kepada pemilihan umum dan pilkada yang harus kita amankan bersama. Ini yang juga menjadi perhatian pimpinan di Jakarta, bahwa segala sesuatunya harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan. Mari kita patuhi semuanya agar kita bisa merefleksikan sebagai provinsi dengan toleransi tertinggi, dengan interaksi sosial yang baik, dengan kebinekaan yang terjaga baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sampai Santino, Nama Budaya. Terima kasih. Kami silakan. Baik, kita semua dalam awal kali ini kita sama-sama menyanyikan lagu kemesraan ini. Kita sama-sama dalam suasana yang penuh sukacita ini menyanyikan lagu yang dipandu oleh Papri Nusa Tenggara Timur. Jadi silakan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Ketua DPP. Kami juga mengundang Wakil Gubernur Nusa Tenggara
bersiap-siap Bapak Ibu pimpinan instansi vertikal berurut unsur Forkopimda bersama Ibu untuk makan siang bersama yang terletak di sisi kanan aula ini. Kami silakan. Oh ini walu.